Oke, alhamdulillah Ustazah, kita nggak janjian ya. Tiba-tiba aku makan berwarna pink. Iya, subhanallah. Baik, Ustazah Oki, udah berapa kali ke Makassar? Berapa ya? Udah 9 kali, 10 kali, udah sering. Udah sering ke Makassar. Bagaimana menurut Ustazah? Makassar, makanannya enak-enak, saya suka sekali jalan kote, jadi setiap pulang dari Makassar biasanya bawa jalan kote. Jalan kote, yeay. Siapa yang suka jalan kote? Suka sama Ustazah juga pastinya ya. Baik, Ustazah Oki, ini seperti yang dikatakan tadi, pasti banyak yang udah tahu bahwa Ustazah adalah seorang ibu dengan 2 putri tercinta. Wow, luar biasa. Kemudian Ustazah juga pernah membintangi beberapa film lah ya, sinetron juga termasuk. Kemudian sekarang ikut dalam beberapa program di stasiun televisi. Hebat, tahu semua, Masya Allah. Ya Allah, ini ngefans banget soalnya ya. Luar biasa. Kemudian Ustazah juga punya beberapa buku. Saya suka baca blognya Ustazah. Masya Allah. Wajadah. Masya Allah. Suka banget blognya. Kemudian Ustazah juga seorang penyanyi yang sangat inspiratif. Luar biasa. Ustazah sekarang aktivitasnya bisa diceritain apa saja? Sebenarnya hari ini tadi saya show jam 3 siang di sini. Tapi karena pesawatnya saya baru mendarat jam 4, jadi memang nggak keburu. Jadi harusnya tadi saya datang tadi siang. Tapi nggak apa-apa karena sudah datang ke Makassar, harus jumpa dengan teman-teman semua di sini. Harus dong ya. Jadi kita sedang private nih. Masya Allah, Masya Allah. Saya lebih dekat dengan teman-teman semua. Aktivitasnya sekarang saya lagi kuliah. Saya lagi ngambil S3 jurusan pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah. Wow, S3. Ya ampun. Dan satu lagi saya ngambil 2 tempat. Satu lagi di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, saya ngambil pendidikan berbasis Al-Quran. Kemudian tentu saja bisnis baju OSD, baju Muslim OSD, ini bisa dibeli online. Teman-teman kalau mau beli ada di Instagram OSD, dan kemarin baru buka di Malaysia, OSD Malaysia. Kemudian hari Minggu nanti saya baru lulus seleksi pertukaran pelajar Muslim Exchange Program Indonesia Australia. Yang akan berangkat insya Allah selama 2 minggu dari tanggal 5 Maret sampai tanggal 19 Maret. Wow, luar biasa. Dan di sana bersama dengan 4 perwakilan teman-teman di Indonesia lainnya, kita akan ke universitas-universitas, sekolah, parlemen, library, museum, dialog lintas agama dan sebagainya lah. Padat banget, saya jadi speechless mendengarkannya ya. Ya, itulah beberapa kegiatan. Ini baru beberapa, belum semua. Nanti tanggal 20 sama Mbak Dewi Sandra mau ke Spanyol, kita mau buat masjid di Spanyol namanya, di sebuah kota namanya Seville. Jadi perwakilan dari Indonesia, saya dan Mbak Dewi Sandra, dari Malaysia ada, dari Singapura ada. Di situ kita akan sama-sama berada di Spanyol untuk menggalang dana untuk buat masjid di Seville. Wow, subhanallah ya, luar biasa ya sebagai seorang muslimah, seorang wanita. Ini jarang-jarang loh, saya saja sampai speechless, seorang ibu. Kemudian kembali kuliah di 2 universitas sekaligus ya. Kemudian belum lagi agenda syuting, menulis pagi live. Tadi dari pagi nih live. Ini baju syuting kalau yang tadi pagi nonton Cerita Perempuan dari jam 11 pagi, ini baju syuting gak ganti, langsung ke bandara, langsung ke sini. Untuk cantik ya. Iya, Ustazah. Jadi belum mandi sore nih. Seperti itu. Jadi Ustazah dengan aktivitas yang bukan lumayan sih, tapi sangat padat menurut saya. Ini pernah nggak sih kewalahan atau merasa sampai frustasi gimana gitu ya? Padat banget soalnya. Karena apa yang dijalani, baik itu bisnis baju muslim kah, syuting di TV kah, kuliah kah, sama anak kah, itu semuanya ketika dijalankan fokus. Jadi ketika kita fokus, maka kita berusaha agar semuanya berjalan secara seimbang. Jadi nggak frustasi, karena semakin kita sibuk, semakin kita pandai dalam membagi waktu. Iya, betul. Kadang kalau kita lalai, lapang waktunya, kita malah bingung apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, kita akan disibukkan dengan keburukan. Jadi ya
sibuk-sibukin aja dengan hal-hal yang positif. Sibuk-sibukan dengan hal-hal yang positif. Buat status di BBM sekarang. BBM, sosial media, pet. Pesan dari Ustazah Oki. Saya jadi penasaran, Ustazah Oki setiap hari ini tidur berapa jam ya? 4 jam Belum tugas. Kemudian subuh-subuh syuting lagi. 4 jam saja. Ini normalnya kalau manusia yang udah dewasa ini 8 jam ya, dianjurkan oleh di dunia kesehatan. Cuma 4 jam. Waduh, wajahnya tetap cetar. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini bisa menjadi inspirasi buat kita para muslimah ya. Jangan Ki mengeluh ibu-ibu, tugas tak banyak di rumah, urus anak, urus ini, urus itu, belum ke kantor. Ustazah 4 jam aja. Wow, ini mesti dinikmati emang semuanya ya. Bersyukurnya karena Jakarta macet. Dengan macet itulah saya bisa tidur di mobil. Oh iya. Gitu. Bisa tidur di mobil seperti itu. Oh iya Ustazah, saya juga pernah mendengar bahwa Ustazah ini adalah sarjana lulusan sastra Belanda. Kok bisa sih banting setir menjadi seorang Ustazah? Gimana ceritanya? S1 sastra Belanda, S2 pendidikan anak usia dini, S3 pendidikan Islam. S1 sastra Belanda karena pada saat itu memang orientasinya ingin melanjutkan sekolah lagi di Belanda. Tadinya gitu, tadinya. Banyak hal terjadi dalam kehidupan ini. Singkat cerita yang tadi S2-nya maunya lanjut ke tempat lain, ternyata Allah takdirkan saya tetap harus berada di Indonesia. Saya lulus juga waktu S2, saya ngambil kajian Islam dari S2 di Universitas Indonesia. Saya lulus di sana, tapi kan saya bayar uang kuliah saya sendiri. Artinya saya harus tetap terus bekerja supaya bisa saya kuliah. Luar biasa. Akhirnya saya pilih kuliah yang kira-kira saya bisa sambil syuting juga. Akhirnya ketertarikan terhadap pembelajaran Islam secara formal itu sudah ada di S2 karena saya keterima di kajian Islam dan psikologi Islam di UI S2-nya. Tapi kalau saya ambil itu saya nggak bisa syuting. Sementara saya butuh syuting untuk bayar uang kuliah saya. Iya, jadi semuanya pakai biaya sendiri. Betul. Akhirnya karena banyak terjadilah dalam kehidupan ini. Enak banget kalau kita kuliah bisa nggak usah mikirin biaya gitu kan. Tapi kan ada hal lain yang terjadi sehingga akhirnya S2-nya mengambil sekolah yang kira-kira saya juga senang dengan Pak Ud, yang kira-kira bisa syuting, dan S3 inilah yang kenapa saya ambil 2 karena saya mengejar ketertinggalan saya ketika yang kemarin-kemarin. Selebihnya belajar Islamnya secara non formal. Jadi dari SMA secara non formal, tidak dalam sebuah institusi, dalam sebuah rumah tahfiz Al-Quran. Oke, jadi selebihnya pengetahuan terkait dengan agama ini didapatkan melalui pendidikan yang non formal. Jadi banyak ya yang beranggapan bahwa untuk menjadi seorang ini ya harus kuliah jurusan fokus ke jurusan agama itu. Ternyata non formal juga kita bisa mendapatkan pembelajaran juga, mendapatkan banyak pemahaman di mana-mana. Di mana-mana, luar biasa. Ustazah, ini juga saya mendapat bocoran. Ustazah ini menyusun metode hafal Al-Quran dalam tempo yang singkat. Saya penasaran metodenya seperti apa? Bukan saya pribadi, ini tim. Bersama tim. Betul, tim yang terdiri. Jadi memang ada namanya Ustadz Jalal dari Malaysia. Kemudian kami juga tim ada dari kalangan akademisi dan juga dari mereka yang menghafalkan Al-Quran. Jadi ada sebuah sistem dinamakan dengan Neurona di Indonesia, menggunakan ada modul yang memang sudah disusun sejak masa kandungan sehingga sampai usia lansia, lanjut usia. Jadi metode ini bisa digunakan dari masa kandungan, anak usia 0 sampai 3 tahun, usia TK sampai usia lanjut usia, dan kemudian dengan bantuan alat ketuk. Singkatnya, bagi siapapun yang belajar itu, satu guru bisa mengajarin ribuan siswa secara bersamaan waktunya. Dan dengan metode ketuk membuat mereka menjadi disiplin dalam membaca panjang pendeknya, tajwid-tajwidnya. Wow, luar biasa. Dan sekarang sudah mulai di beberapa daerah sudah mulai menjalankan metode ini. Sudah banyak yang menjalankan metode-metode seperti itu, dan ini bisa dijalankan untuk anak-anak Ustazah ya? Ya, betul. Dari kecil, dari masa kandungan. Dari masa kandungan. Dari ibunya. Tadi dikatakannya dari masa kandungan. Luar biasa. Ada yang mau bertanya sama Ustazah? Yang bertanya kita kasih hadiah loh. Sebelum saya kembali ke bandara. Iya, Ustazah. Berapa menit lagi saya ke bandara? Sebentar lagi bakal balik kemana? Ke Jakarta. Ya? Ke Jakarta. Kiat membagi waktu. Karena saya selalu membuat target-target dalam kehidupan saya sejak saya SD. Selalu ada target. Ini banyak banget poin-poin yang bisa dibuatkan status ya. Status. Target-target itu penting supaya kita menjalankan kehidupan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus kita tinggalkan kalau itu tidak bermanfaat untuk kita.
Sejak SD saya terbiasa untuk membuat target-target kehidupan dan impian-impian yang semua saya tulis dalam buku harian saya. Sejak SD? Sejak SD. Wow. Jadi buku harian saya setiap hari saya tulis. Sejak SD. Saya bagi biasanya pendidikan, kemudian agama, keluarga, karir, itu saya tulis. Dan saya akan senantiasa tulis target jangka pendek, target jangka panjang. Misalnya dalam agama, kalau ditanya apa sih cita-cita yang belum tercapai, saya pengen banget jadi penghafal Al-Quran, Bu. Dan saya pengen banget satu hari nanti saya berhenti dari semuanya dan kemudian saya fokus untuk menghafalin Quran. Dan saya selalu cemburu dan iri dengan para hafiz dan hafidhah. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah saya buka rumah Quran gratis. Karena saya tahu saya belum bisa untuk menghafalkan Al-Quran keseluruhan. Jadi saya berkontribusi untuk membuat anak-anak itu, nggak anak-anak, si remaja ya, usia 15 sampai 20 tahun dan seluruh Indonesia, mereka belajar Al-Quran secara gratis karena saya senang kalau saya bisa turut berkontribusi dalam menghasilkan generasi Quran. Karena mereka ahlullah, keluarga Allah, orang-orang pilihan. Kita ini apa sih? Kita ini apa ya? Kita tidak terkenal di penduduk langit, tapi para penghafal Al-Quran ahlullah, keluarga Allah, orang-orang pilihan gitu. Jadi intinya saya buat target-target dalam kehidupan, pendidikan, kemudian agama, target-target agama, target-target ibadah, kemudian karir, dan saya tulis secara detail semua impian-impian saya. Dan biasanya kalau sudah terchecklist, kalau sudah terjadi saya checklist, artinya harus buat mimpi baru lagi. Jadi setiap bangun pagi punya semangat, apa yang harus kita kerjakan, termasuk dalam bidang keluarga tentu saja. Pendidikan anak sekarang nambah lagi listnya, pendidikan anak, jadi target untuk pendidikan anak gitu. Jadi yang dilakukan setiap pagi adalah pagi-pagi sudah tahu dalam satu hari itu jam berapa sampai jam berapa saya melakukan apa. Semua bisa dilakukan karena sejauh ini saya masih memilih program syuting live yang cuma 1 jam di televisi. Kuliah S3 tidak sesibuk kuliah S1. S3 itu paling banyak memang adalah buat makalah-makalah dibanding dengan masuk kelas. Kalau S1 kelas gitu ya. Kemudian kemanapun menjadi quality time untuk saya. Saya pergi kemana-mana harus sama suami saya, karena itu quality time dengan suami. Hari ini pun suami ada. Pergi kemana-mana sekiranya tempatnya nyaman harus ada dengan anak-anak, karena itu quality time dengan anak-anak. Jadi yang jelas Bu, setiap bangun pagi saya udah tahu jam segini saya syuting, jam segini saya kuliah, jam segini saya sama anak, jam segini waktu saya sama suami, jam segini waktu saya sendiri. Semuanya serba sudah diatur, di manage, betul, gitu ya? Betul. Semuanya sudah di manage. Jadi itu yang membuat saya merasa kehidupan saya tek gitu ya, kehidupan saya karena ada begitu banyak mimpi yang harus dicapai. Karena saya tahu hidup saya singkat saja. Kehidupan kita ini singkat, kita seperti musafir yang berjalan di muka bumi. Sehingga harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lagi pula Rasulullah ingatkan kita, perhatikan masa muda sebelum masa tua, perhatikan masa lapang sebelum masa sempit, perhatikan masa kaya sebelum kita miskin, perhatikan hidup sebelum mati. Jadi saya merasa waktu yang Allah berikan ini betul-betul sangat berharga. Waktu itu seperti pedang yang menebas leher kita. Dan waktu hakikatnya cepat berjalan, dan kemudian waktu itu tidak bisa terulang kembali. Saya nggak ingin menyia-nyiakan kehidupan saya. Karena saya tahu saya singkat berada di dunia ini, jadi dengan begitu banyak mimpi dan target-target kehidupan yang tentu saja harus diridhoi oleh suami dan keluarga, akhirnya itu yang membuat saya fokus dalam menjalankan setiap kegiatan. Wow, saya menjadi iri sebagai seorang wanita muslimah gitu ya. Saya sangat iri sama Ustazah karena sudah mencapai beberapa ini itu prestasi, dan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Terus bermimpi dan terus memiliki target. Harus, itu yang membuat hidup kita senantiasa bersemangat. Ya, benar. Apalagi target-target ibadah. Setelah kita ini apalagi mau ibadah, misalnya nih ya. Setelah ibu-ibu semua pengen punya target mau puasa Senin Kamis. Setelah puasa Senin Kamis apa? Ayamul Bid, setiap bulan mau 3 kali puasa di tengah bulan. Atau puasa Daud. Oke, habis puasa mau apa lagi? Ngafalin one day one ayat misalnya. 1 hari 1 ayat. Dan PR sepanjang masa untuk saya adalah ngafalin Al-Quran. Jadi dengan begitu setiap hari itu punya semangat karena ada cita-cita yang ingin kita tuju. Ada cita-cita yang ingin dituju, luar biasa. Lagi bisa membuat status ya. Kan satu lagi Bu ya. Ada pertanyaan lagi ya? Mengenai kiat-kiatnya. Kiat untuk cantik. Masya Allah. Yang paling penting adalah kita ini kan dianugerahi oleh Allah, ada fisik,
ada ruhiyah, ada otak, sehingga semuanya harus balance, harus seimbang. Mempercantik fisik secara luar sangat penting, apalagi kalau punya suami, sangat penting. Jadi banyak dari para muslimah karena tertutup jadi malas untuk olahraga, malas untuk bersih, malas untuk ini itu nggak kelihatan juga gitu kan. Tidak, cantik secara fisik itu harus sangat penting. Cantik secara fisik sangat penting, nggak bisa dilupakan. Sangat penting, nggak bisa dilupakan. Oh, inner beauty aja, inner beauty bagus, tapi cantik luar juga harus. Cantik luar bermakna bersih ya, bersih, kemudian terjaga, terawat gitu kan. Untuk suami kan menyenangkan ketika ada wanita indah di hadapannya. Jadi nggak ketemu wanita cantik di luar aja, di rumah juga ada wanita cantik. Iya, jadi ingat istri terus gitu. Kemudian ada banyak cara yang bisa dilakukan, ada banyak cara lah. Ibu-ibu juga sudah paham ya bagaimana cara merawat kecantikan luar. Pertama, nggak cuma sekedar kecantikan luar itu luput dimakan waktu. Dan selamanya kecantikan kita seperti usia 20 tahunan kan. Makin lama kan makin sunatullahnya makin keriput dan sebagainya gitu. Sehingga yang harus diisi kedua adalah ruhiyahnya. Jadi senantiasa hatinya ini, saya juga sedang berusaha ya Bu, hatinya senantiasa diisi terus. Jadi nggak sibuk dengan fisik saja untuk diperbaiki, tapi hatinya juga senantiasa diperbaiki. Sebelum tidur biasakan untuk jangan dendam sama orang, jangan marah sama orang, jangan suuzon sama orang. Bersih gitu, dibersihkan gitu, hatinya dibersihkan. Minta sama Allah untuk bersihkan hati kita. Jadi dengan begitu kita melihat segala sesuatu husnuzon, berprasangka baik pada orang, perkataannya baik-baik, perbuatannya baik-baik gitu. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan juga adalah isi otak kita, bahwa Allah menginginkan kita untuk iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menginginkan kita untuk senantiasa membaca, belajar, menelaah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jadilah seorang pembelajar. Dengan seimbang cantik luar, cantik ruhiyahnya, cantik otaknya, dengan senantiasa terus belajar, insya Allah mudah-mudahan kita jadi wanita yang cantik di hadapan Allah, insya Allah. Insya Allah, amin. Saya ingin mengatakan satu fakta tentang Ustazah Oki. Dia memang cantik luar dalam. Tepuk tangan dulu buat Ustazah Oki. Benar-benar cantik. Yang ada yang setuju? Cantik luar dalam. Baik, Ustazah tadi dikatakan bahwa membangun sekolah untuk menghafal Al-Quran, dan ini untuk remaja ya Ustazah. Ada niat gak buat di Makassar? Nah itu. Sebenarnya saya berharap ada orang-orang yang menghibahkan rumahnya untuk dijadikan rumah Quran. Kenapa? Itu tabungan kita loh. Itu tabungan. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa mungkin bingung rumahnya mau diapain gitu ya, silakan saja kita buat rumah Quran. Jadi itu sebuah sebuah cara kita menjaga keluarganya Allah, ahlullah, keluarga Allah. Kita berkontribusi kepada, kalaupun lebih baik untuk kita yang menjadi penghafal Al-Quran. Tapi sekiranya kita merasa bahwa kita masih terus berusaha dan belum bisa menjadi penghafal Al-Quran, bagi yang punya rumah silahkan dihibahkan rumahnya untuk para generasi-generasi penghafal Al-Quran. Saya terinspirasi untuk buka rumah Quran sejak saya S1. Saya kuliah S1, kemudian saya tinggal di rumah Quran. Dan saya bertekad suatu hari nanti, saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau saya dikasih rezeki lebih, saya pengen juga buka rumah Quran seperti ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah sekitar 23 orang. 23 secara gratis, betul, secara gratis, makan semua gratis untuk mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Dan saya pikir, misalnya saya nggak tahu umur saya sampai kapan, bisa saja dari Makassar ini tiba-tiba saya Allahu a'lam kembali kepada Allah. Saya berharap ada sebuah perbuatan yang memberatkan timbangan saya. Jadi seringkali kita ini ingin menabung, tapi kita lupa bahwa kita perlu tabungan untuk di akhirat kelak. Dan saya memilih jalan di bidang para penghafal Al-Quran. Ada banyak jalan untuk kita menabung di tabungan akhirat kelak. Ada yang menolong anak yatim kah, ada yang menolong saudaranya kah, apapun itu. Tapi kalau saya memilih jalur penghafal Al-Quran karena saya paling iri dengan para penghafal Al-Quran. Sangat iri. Paling iri, itu paling iri. Jadi kalau ada yang penghafal Al-Quran itu saya sangat muliakan. Luar biasa ya. Baik, kita beralih ke bisnis. Ini
sini Ustazah kan punya online shop, terjun di dunia fashion juga, tapi fashion yang syar'i muslimah gitu ya Ustazah ya. Ini sejak kapan memilih untuk ikut berbisnis? Kalau membuka butik OSD di Makassar silakan loh. Oh, siapa tahu ada yang berminat. Reseller silakan menghubungi saya langsung di sini ya. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya memulai bisnis online dulu di 2014. 2014. Saya bukan pembisnis, saya nggak ngerti bisnis. Saya hanya suka belajar dan mengajar. Tapi karena saya menikah dengan pembisnis, suami saya adalah seorang wira swasta berbisnis. Akhirnya saya sedikit-sedikit belajar untuk berbisnis. Dimulai dari ketika saya main film Ketika Cinta Bertasbih dan saya pakai baju syar'i, baik di film maupun di luaran. Sehingga pada saat itu baju syar'i mulai dikenal oleh orang, dan orang-orang sering bertanya untuk dapat baju seperti Oki gimana caranya. Akhirnya di 2014, walau sudah sangat terlambat karena saya gak ngerti bisnis, setelah menikah akhirnya suami saya bilang kenapa nggak kita bikin baju yang orang-orang cari baju seperti saya. Kesulitan mereka mencari baju seperti saya. Akhirnya dimulai dari online 2014, 2015 sudah ada butiknya di Jakarta, dan sekarang sudah di Medan ada sekitar 5 butik ada di Indonesia. 2016 saya buka brand baru Oki Setiana Dewi Bridal. Tujuannya adalah agar semua muslimah mengenakan baju muslim dalam keadaan apapun, tidak hanya sekedar di masjid, musola, mall, kondangan dan sebagainya, tapi juga saat pesta pernikahan. Pada saat pernikahan gitu ya. Dan kemudian 2017 kemarin baru saja buka di Malaysia. Jadi expand terus, berusaha untuk expand bisnisnya ya, mudah-mudahan seperti Bunda Khadijah radhiyallahu anha sukses dalam bisnis insyaallah. Amin. Nah, untuk koleksi-koleksinya sendiri ini semua desain sendiri atau ada inspirasi dari mana gitu? Kalau untuk desain memang mengikuti apa yang jadi apa yang saya jual, apa yang saya pakai, apa yang saya senangi tentu saja. Karena semua pembuat baju, semua desainer punya ciri khasnya masing-masing. Untuk saya pribadi, tentu baju-baju yang dikeluarkan selama ini tentu adalah selera saya, tentu adalah stylenya saya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin juga senang dengan style saya bisa didapatkan di OSD. Ada yang menarik, banyak teman-teman yang bertanya, oke, semakin banyak para desainer muslimah, semakin banyak orang-orang menjual baju muslim, saingan dong. Maka saya katakan, apa dulu visi misinya? Visi misi dari awal saya dan teman-teman adalah saya ingin melihat seluruh Indonesia, khususnya seluruh dunia umumnya, mereka mengenakan baju muslim yang menutup auratnya dengan baik. Karena kita sedih kalau melihat perempuan-perempuan, hamba-hamba Allah yang pakaiannya terbuka-terbuka. Ada perasaan sedih karena mereka saudara karena Allah. Jadi kalau ada yang terbuka-terbuka, ada rasa sedih di hati. Salah satu cara berdakwah adalah dengan menjual baju muslim. Semakin banyak desainer muslim, semakin banyak para penjual baju muslim, semakin banyak pilihan atau alternatif dari para kawan-kawan semua untuk memakai baju muslim sesuai dengan style mereka. Jadi visi misinya adalah jangan lagi terbuka aurat. Jangan terbuka ya, yang tertutup ini bisa terlihat anggun juga seperti Ustazah, luar biasa. Target-target ibadah saya tulis dulu biasanya Bu, baru saya diskusikan. Jadi bukan didiskusikan, namanya di buku diary ya, buku harian itu sangat personal sekali. Kadang kita sama suami nggak semuanya 100% kita buka tentang diri kita kan Bu. Ada sesuatu yang juga kita simpan, gitu. Seperti misalnya saya tulis, saya pengen banget jadi penghafal Al-Quran misalnya, dari dulu sebelum nikah sampai sekarang belum tercapai. Dan suami saya sudah tahu itu. Jadi biasanya saya tulis dulu, kemudian baru saya diskusikan kepada suami tentang eksekusinya. Contoh misalnya, ketika saya mau ikut seleksi pertukaran pelajar ini, saya sudah tulis dulu dalam buku. Tapi ketika pelaksanaannya, sebelum mengikuti tes itu, tentu saya harus minta restu dari suami terlebih dahulu, gitu. Misalnya gini, kalau sama suami tentunya ada obrolan-obrolan santai sebelum tidur. Kita punya kebiasaan masing-masing, kebiasaan yang berbeda-beda dengan pasangan kita. Kalau saya seharian sebelum tidur, apa yang kita lakukan selama seharian itu, maka kita akan saling berbicara satu sama lain. Mimpi satu sama lain kita bahas. Tentang bisnis, tentang sekolah, tentang pendidikan anak-anak itu kita bahas. Gitu. Tapi tentu sebelumnya saya udah punya cita-cita terlebih dahulu, tapi eksekusinya tentu saja harus ridho dan restu dari suami. Kalau suami saya katakan saya di rumah, saya akan 24 jam full di rumah Bu. Jadi saya selalu bilang sama suami saya, mau saya seperti ini apa saya di rumah? Kalau saya di rumah, saya berhenti semuanya, saya akan di rumah.
Tapi suami saya katakan kalau sekiranya memang itu bermanfaat untuk orang lain, kenapa nggak keluar rumah dengan hal-hal yang bermanfaat? Baiknya? Iya. Oke, luar biasa. Banyak banget inspirasi yang kita dapatkan dengan ngobrol bersama Ustazah Oki. Masih ada yang mau bertanya? Kakak, Bunda? Ada beberapa hal tambahan lagi Bu, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, ada beberapa hal yang tidak perlu didiskusikan. Contoh hal-hal yang tidak perlu didiskusikan adalah, misalnya seorang perempuan bekerja, 100% uangnya adalah uang miliknya sendiri. Sehingga kalau kita mau bantu orang lain, itu adalah hak mutlak dari kita. Jadi itu nggak perlu diskusi. Nggak perlu diskusi sama pasangan gitu. Ada perkara yang kita perlu diskusi, ada perkara yang kita nggak perlu diskusi. Gitu kan, kecuali misalnya uangnya dari suami, gitu. Kan soal ekonomi banyak berantem juga kan suami istri. Misalnya soal ekonomi, tapi uangnya dari suami. Pun istri kalau ingin bersedekah ke keluarganya harus izin dari suaminya. Itu didiskusikan, harus. Jadi kita harus membedakan mana yang kira-kira kita perlu diskusi, mana yang kita kira-kira perlu nggak diskusi. Baik, satu lagi, berhubung Ustazah juga akan kembali ke Jakarta ya. Pesan buat para muslimah di Makassar. Baik, terakhir saja untuk ibu-ibu sekalian, saya juga menasihati diri saya sendiri. Ada berbagai macam peranan kita sebagai muslimah, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah peran kita sebagai seorang hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Semua yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah. Buat baju, beli baju, belajar, masak, semuanya adalah bagian dari ibadah. Dengan begitu, maka kita menjalankan fungsi kita sebagai seorang hamba Allah. Kita juga harus paham bahwa selain sebagai orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam semua aktivitas kita, kemudian kita harus paham bahwa Allah menciptakan kita juga sebagai seorang khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah meminta kita untuk menjadi seorang khalifah yang tugasnya adalah senantiasa memakmurkan bumi. Kita wali Allah di muka bumi, ada peran, ada tugas, ada visi, ada misi kita hadir di muka bumi ini. Maka jadilah seorang khalifah, memakmurkan bumi, melakukan hal-hal yang baik, mengajak orang pada hal-hal yang baik. Itu tugas kita sebagai seorang hamba Allah. Kedua, peran kita sebagai seorang anak muslimah, punya peran sebagai seorang anak. Birrul walidain, nasihat untuk diri saya sendiri. Kalau terjadi apapun dalam kehidupan kita yang kita merasa sedih, kita merasa selalu gagal, kita cek hubungan kita dengan ibu kita khususnya. Kullu kalam doa, setiap perkataan ibu adalah doa. Oleh karena itu peran kita sebagai seorang anak senantiasa birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran posisi nomor 1 adalah jangan menyekutukan Allah, la tusyrik billah. Posisi nomor 2 adalah senantiasa taat kepada orang tua. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li waliwalidayhi. Kita diminta untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak dalam sebuah perkara, misalnya rumah tangga sering bertengkar atau banyak hutang dan segala macam, cek hubungan kita dengan orang tua mungkin bermasalah. Minta ridhonya dan senantiasa minta maaf kepada orang tua. Ketiga, peran seorang muslimah sebagai seorang istri. Fasolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Peran sebagai seorang istri. Seorang istri itu gampang banget masuk surga dari pintu mana saja yang mereka senangi. Selama mereka sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga harga diri, kehormatan diri, taat pada suami, kita bisa masuk pintu surga dari manapun yang kita sukai, ibu-ibu sekalian. Wanita salihah, istri yang salihah adalah taat pada Allah dan taat pada suami. Apapun yang suami katakan selama bukan perkara maksiat, patuh, tunduk, takluk. Selama suaminya juga patuh kepada Allah. Itu peran kita sebagai seorang istri. Keempat, peran kita sebagai seorang ibu. Kita adalah membentuk peradaban. Yang menentukan anak itu, generasi itu menjadi maju atau hancur adalah kita. Itu sebabnya seorang ibu harus terus belajar. Dan belajar gak hanya di universitas, belajar bisa dimanapun. Kita ingin anak kita belajar Al-Quran, kita ingin anak kita jadi hafal Al-Quran, kita ingin anak kita pandai, ibunya pun harus pandai, ibunya pun harus pintar. Bagaimana mungkin ibu yang rusak bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik? Maka kita punya kewajiban, tanggung jawab untuk menjadi ibu yang hebat, ibu yang cerdas, ibu yang pandai, agar menghasilkan generasi-generasi kita jauh lebih baik. Terakhir adalah peranan kita sebagai seorang anggota masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Allah sudah begitu banyak menolong kita dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Maka apa kontribusi kita terhadap agama Allah? Punya harta, berikan. Punya tenaga, berikan. Punya ilmu, berikan.
Dengan begitu insya Allah menjalankan 5 peran itu, kita bisa menjadi manusia yang betul-betul sukses. Apakah manusia yang sukses itu? Mereka yang mati dalam keadaan husnul khatimah dan kemudian di hari akhir nanti mereka memandang wajah Allah. Itulah tujuan hidup kita, goals kita. Hidup harus punya goals, target, tujuan, dan tujuan kita adalah mati husnul khatimah, masuk surga, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita. Jadi semua yang kita lakukan semuanya adalah ibadah. Oke, tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Ustazah, luar biasa ya. Saya jadi terharu mendengarnya, ini benar-benar tersentuh, banyak banget benar-benar peran kita sebagai muslimah bukan hanya terhadap keluarga saja, tapi terhadap masyarakat juga, dan pokoknya banyak lah ya kita sebagai seorang muslimah. Kiat-kiat dan ustazah, ketika iman kita yang ketika iman kita berkurang, bagaimana sih cara mengontrol diri sendiri? Terima kasih. Cara mengontrol diri sendiri ini yang terakhir ya ustazah ya. Oke. Iman itu sama seperti baterai handphone, mesti dicas biar tetap naik terus. Tapi namanya futur atau iman turun itu adalah sebuah hal yang sangat wajar. Yang paling penting tidak futur terus menerus dan kemudian menjadi malas beribadah selama-lamanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama tentulah doa. Doa adalah senjatanya umat muslim. Doa senantiasa istiqomah di jalan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoa agar Allah tidak membalikkan kita kepada kesesatan setelah Allah tunjukkan berbagai macam hidayah kepada kita. Kita bisa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala ta'atik. Kita bisa berdoa kepada Allah, wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati. Hari ini taat, besok maksiat. Hari ini pacaran, besok taubat. Hari ini menipu orang, besok berbuat baik dan sebagainya. Maka kita berdoa semoga Allah yang Maha membolak-balikan hati, kita senantiasa taat kepada agama Allah. Doa pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu saja berteman dengan teman-teman yang salih. Teman-teman yang salih membuat kita senantiasa ketika berbuat dosa hati kita bergetar. Tapi kalau teman-teman yang tidak salih kita berbuat dosa biasa saja, bahkan dosa dilakukan secara berjamaah. Kita lihat anak-anak muda zaman sekarang dengan begitu bangganya pacaran, dekat dengan anak-anak muda. Jadi saya ambil contoh anak-anak muda. Mereka belum menikah, kemudian mereka dengan bangga menguploadnya di sosial media dan secara berjamaah pula. Ini artinya sudah berbuat dosa, dosanya dilakukan secara terang-terangan. Bagi sebagian orang yang tidak takut kepada Allah itu hal yang biasa. Tapi bagi orang-orang yang salih, mereka paham wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Allah bilang jangan dekati zina. Allah katakan perbuatan itu haram, kau lakukan, bangga lagi dengan perbuatan itu. Jadi kita berteman dengan teman-teman yang salih supaya cepat menegur kalau kita berbuat salah. Teman-teman salih memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Kita perlu teman-teman itu. Itu harta berharga untuk kita. Kejar teman-teman salih itu dan jaga kalau kita sudah dapat di teman-teman salih. Kemudian yang ketiga, baca tidak hanya Al-Quran, tidak hanya buku, baca atau belajar bermakna juga datang ke taklim-taklim, supaya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, supaya kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru. Kenapa sih Islam nggak boleh ini? Kenapa Islam memperbolehkan ini? Kenapa Islam nggak boleh lakukan dosa ini? Kenapa boleh ini? Kita paham karena kita ada ilmunya. Belajar terus, minta pada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta pada Allah agar Allah tambahkan ilmu dan pemahaman. Kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, maka Allah tambahkan dia ketertarikan dalam dia belajar agama. Allah tambahkan kepemahaman dia dalam belajar agama. Ilmu, belajar, kejar. Guru kejar, ilmu kejar, baca terus, dengar ceramah. Banyak sekarang kalau nggak datang ke taklim, dengar aja di YouTube atau di TV atau dimanapun itu, belajar bisa dengan siapapun. Kemudian keempat apa? Keempat istiqomah. Istiqomah. Allah sudah berikan hidayah teman-teman baik, ilmu, doa terus, istiqomah. Dan istiqomah adalah perkara yang sulit. Maka berusahalah untuk istiqomah. Paksakan diri. Kalau malas beribadah, paksakan diri. Paling tidak wajib-wajibnya. Kalau sunnah-sunnahnya malas, karena futur itu kondisi iman lagi turun, kita malas ngapa-ngapain. Oke lah, paling tidak wajib-wajibnya kita kerjakan. Wajib-wajibnya terjaga, betul-betul terjaga. Dengan begitu, insya Allah mudah-mudahan kalau imannya turun, maka kita akan senantiasa ingat. Ada teman, ada ilmu, ada doa, dan kita diminta untuk istiqomah di jalan. Oke, seperti itu. Menarik ya perbincangan kita kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, termasuk saya pribadi juga. Terima kasih Ustazah Oki telah bertandang ke Makassar. Semoga makin sukses, makin menginspirasi. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Ustazah Oki. Ya, assalamualaikum Ustazah. Luar biasa. Oke, sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah buat Ustazah.
Terima kasih, banyak banget ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, banyak banget inspirasi yang kita dapatkan. Pokoknya saya sampai